Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Ratusan tenaga honorer di Mimika kembali berunjuk rasa. Kecelakaan laut meningkat akibat cuaca buruk. Bupati Mimika minta nelayan dan warga waspada. Dinkes Merauke himbau seluruh sekolah terapkan prokes ketat saat pembelajaran tatap muka. Ratusan honorer yang tergabung dalam Aliansi Tenaga Honorer Kabupaten Mimika kembali berunjuk rasa di kantor DPRD Mimika dan kantor Bupati. Di hadapan sejumlah anggota DPRD Mimika, ratusan tenaga honorer meminta agar DPRD segera menindaklanjuti aspirasi mereka. Mereka meminta DPRD mengusulkan kuota khusus bagi ribuan honorer yang saat ini belum diangkat menjadi pegawai tetap. Pengunjuk rasa menduga data formasi pengangkatan 600 ASN banyak dimanipulasi, bahkan terdapat beberapa nama bermasalah. DPRD Mimika berjanji akan melakukan rapat untuk membahas masalah ini, bahkan kalau perlu membatalkan formasi pengangkatan 600 ASN bila memang terjadi banyak manipulasi data. Khususnya yang baru masuk yang tidak pernah punya kerja di tempat ini, kemudian tiba-tiba masuk di warga. Ya. Dan ini mohon dukungannya kepada diri sekalian, tapi berharap jangan ada siluman-siluman lagi yang masuk di dalam kalian. Jangan misalnya kalau punya berubah sudah cukup, kalau kurang kalian masukin lagi orang-orang baru. Ini persoalan yang kita tidak mau. Jadi kita lihat, nantinya saya akan kasih kesempatan buat Bapak Wakil, kemudian Pak Ketua Komisi yang menangani tentang kepegawaian. Kalau kami bidang ekonomi, kami tetap kita pantau terus yang disediakan oleh DPR. Kami dewan tidak bisa eksekusi dalam hal ini, kami tidak bisa. Tetapi saya harap kita bisa minta kepada KSN untuk sementara membatalkan dulu posisi. Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Norman itu ada dari hati kami juga. Kami sendiri merasa prihatin karena kami tahu ini ada yang dulu di sini, kami sudah lihat lama sekali di pemerintahan. Saya cuma hanya menyampaikan ini saja, saya mohon maaf, tetapi kita berusaha. Kebetulan ada data ini kami masih dalam agenda paripurna dan belum selesai, tetapi ya kami tetap akan memperhatikan ini. Mudah-mudahan ada jalan keluar untuk kita semua. Apa yang disampaikan Pak Norman, kita tetap berjuangkan. Terima kasih. Pengunjuk rasa kemudian bergerak menuju kantor Bupati. Di sini mereka juga mempertanyakan nasib mereka. Kami datang kemari untuk menuntut kata-kata yang dikeluarkan Bapak Kepala Badan BKPSDM beberapa hari lalu. Kami sudah temui beliau dan beliau sampaikan nama-nama yang sudah masuk di 600 tidak bisa dirubah. Tinggal tunggu NIP dan formasi. Sekarang berita ini bagaimana? 5 nama bermasalah. Berita terbaru Kepala Badan BKPSDM sampaikan ada 5 nama bermasalah. Bagaimana bisa 5 nama bermasalah sedangkan tunggu formasi dan NIP? Yang tidak tahu kerja siapa? BKPSDM tidak tahu kerja. Kok verifikasi validasi data sampai saat ini tinggal tunggu NIP kok masih ada 5 bermasalah? Kami tidak perlu sampaikan bukti, tapi Bapak Kepala SDM sudah menyetujui itu dengan dia bilang 5 nama bermasalah. Itu menunjukkan kalau Badan Kepegawaian Kabupaten Mimika kerja tidak becus. Welemna, asisten Setda Mimika, berpesan agar aspirasi pengunjuk rasa langsung disampaikan ke Bupati. Dan yang saya harapkan ke depan, permintaan seperti ini harus ada yang tertulis. Ada yang tertulis, poin-poinnya tertulis, sehingga kami bisa terus kepimpinan itu permintaan seperti ini.
Aron cara lisan seperti ini berakhir di sini. Kami teruskan, jangan catat kalau ada data. Kan juga kami akan teruskan pimpinan. Saya rasa itu ya. Saya rasa itu kami akan terus ke pimpinan, dan Ibu Sekda masih di luar, dan lain kantan subordinasi. Kamu sudah bantu saya dan Ibu AS2, AS3 kan subordinasi, ya seperti petunjuk seperti itu. Usai menyampaikan aspirasi, para tenaga honorer kemudian membubarkan diri, namun mereka berjanji akan kembali turun ke jalan jika Pemda tidak menanggapi dengan serius nasib mereka. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pembantaian terhadap belasan warga sipil di Nduga menyisakan trauma mendalam bagi Hasdin. Bagaimana tidak, Hasdin menjadi saksi kekejaman KKB karena dia salah satu korban yang lolos dari maut. Sementara 10 orang lainnya tewas dibantai KKB di Kampung Nagolait pada Sabtu lalu. Selasa kemarin, Hasdin menceritakan kepada Bupati Nduga, Nami Gwijangge, saat Bupati mengunjungi Hasdin dan seorang korban lainnya yang terluka di RSUD Mimika. Hasdin yang menderita luka tembak di bagian lengan dan kaki kanan mengatakan saat kejadian truk yang ditumpanginya dihadang anggota KKB. Ia bersama rombongan sudah memohon kepada pelaku agar tidak dibunuh, namun mereka tetap melepaskan tembakan ke arah rombongan. Agar lolos dari maut, Hasdin mengaku berpura-pura mati dan para pelaku pergi meninggalkan dirinya. Begitu saya kenal, saya berteriak. Nah, dia orang langsung berdiri lompat. Nggak tahu apakah kena sebelum dia lompat atau nanti dibawa lompat. Nah, begitu selesai sudah dorong, tidak ada suara yang saya dengar karena pintu mobil juga terbuka. Jadi ajak saya langsung ke atas, suruh turun. Orang berani, dia bilang, saya turun duduk itu. Saya lihat ini dia punya tangan mau tarik laptop, saya balik badan apa? Pas kena ini, saya tidak balik badan ini kena jantung. Nah sudah saya langsung tanpa biar bisa diam, pura-pura jadi mati. Nah sempat dia lebar gerak mungkin tambah lagi, pura-pura mati kan. Saya sudah bermohon sama dia kasihan. Nah, kita ini cuma kapal, bawa barang, Bupati Nduga mengatakan pembantaian 12 warga sama sekali di luar dugaan. Padahal Bupati sudah berusaha membangun Nduga, namun KKB tetap terus melancarkan teror. Selama ini kami tidak pernah berpikir, tidak pernah menduga bahwa itu akan terjadi. Dan itu di luar dugaan. Di luar dugaan, masyarakat kita sedang melaksanakan aktivitas mereka, usaha mereka. Ada yang jadi sopir seperti ini dan kasihan, ini masyarakat kita, sesama kita. Tetapi peristiwa itu terjadi dan saya rasa sangat kesal, kecewa atas peristiwa yang terjadi. Dan saya sedang berusaha. Saya tanggal 27 Mei itu dilantik oleh Bapak Menteri Dalam Negeri sebagai penjabat Bupati Kabupaten Nduga, dan beberapa langkah yang sedang saya lakukan. Dalam 1 bulan ini ada beberapa kemajuan yang saya sudah lakukan, ada beberapa gebrakan yang saya lakukan. Tapi di tengah ini ada terjadi satu musibah yang saya tidak pernah duga, masyarakat saya tidak pernah duga, itu yang terjadi. Membuat masyarakat kami 12 orang yang menjadi korban. Itu dan 10 orang meninggal, 2 orang luka-luka, dan hari ini beberapa orang sesuai permintaan keluarga masing-masing, 8 orang sudah berangkatkan, ada yang ke Makassar, ada yang ke Palu, ada yang ke NTT, ada yang ke Medan. Kemudian ada 1 keluarga dimakamkan di Timika, kemudian 1 orang juga Bapak Pendeta Eliezer Baye itu kan dimakamkan di Kenyam. Sehingga saya pribadi dan atas nama pemerintah Kabupaten Nduga dan seluruh
atas nama seluruh masyarakat Kabupaten Duga menyampaikan turut belasungkawa yang sangat mendalam. Bupati berharap insiden ini merupakan yang pertama dan terakhir. Ia juga akan terus berkoordinasi dengan aparat keamanan agar Kabupaten Duga tetap aman. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Tingginya kasus kecelakaan laut di perairan Mimika akhir-akhir ini menarik perhatian Wakil Bupati Mimika, Johannes Retop. Ia meminta warga agar berhati-hati dan khusus kepada pengusaha tidak mementingkan bisnis semata namun juga keselamatan. 11 penumpang kapal hingga kini hilang di perairan Amar, Mimika. Menurut Johannes, saat ini cuaca di perairan Mimika sangat ekstrim sehingga bisa mengancam keselamatan nelayan dan penumpang kapal. Ini cuaca di perairan bagian selatan secara khusus, baik dari Timika ke arah timur maupun ke arah barat ini saat ini berdasarkan laporan dari BMKG itu ombak dia tinggi sampai dengan 4,5 meter saat ini. Nah, dan ternyata di dalam aktual terkadang dia melebihi daripada yang sudah diramalkan oleh BMKG. Untuk itu saya harapkan kepada seluruh pelayaran, terutama pelayaran, satu, nelayan yang kedua, terus operator pelayaran ini saya berharap betul-betul supaya betul-betul memperhatikan cuaca ini sebelum melaksanakan kegiatan-kegiatan berlayar. Jangan hanya karena memikirkan kepentingan bisnis, kepentingan untuk ekonomi, tetapi kita terus kemudian nanti hancur karena kondisi-kondisi ini. Beberapa kali saya agak sedikit geram karena sudah ada kejadian hari sebelumnya, ternyata besok kejadian lagi, terus besoknya kejadian lagi. Jadi ada 3 hari berturut-turut. Padahal orang sudah tahu nih ombak ini agak besar. Jadi saya berharap sekali kepada saya himbau kepada semua pelayaran, ikutin juga perintah daripada Syah Bandar. Cuaca di Kabupaten Mimika dalam beberapa bulan ini sangat buruk. Namun kondisi ini tidak menjadi bahan pertimbangan perusahaan pelayaran sehingga kerap memakan korban jiwa. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua.